sampaikan Pak Mudir. Iya. Pak Mudir dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang kami hormati anggota Dewan yang terhormat. Jadi saya tidak akan mengupas yang sudah tadi lah, itu kebijakan eksekutif. Cuma pertanyaan saya, oke, ya. Golku orang mati gitu nyatanya. Sabotase kan berarti. Jadi hidup. Ini kok. Oke. Tes. Terima kasih. Jadi mohon maaf, ini kan ya kita temen lah ya, sama-sama cinta Kebumen. Pertanyaan saya, atas dasar apa kok Dewan diam saja selama ini? Iya, coba saya bertanya, ini benar-benar bertanya sebagai rakyat saya. Atas dasar apa Dewan diam saja melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif? Iya kan? Nah, satu itu. Karena selama ini kita tidak pernah mendengar respon Dewan. Ya, moga-moga rahmati maning. Ya ini kita nyantai saja mas, nyantai saja. Saya justru ngeman dengan Dewan selama ini diam saja, ngapain? Sudah jelas tadi ada pendopo, ada jalan satu arah dan lain-lain. Kita tidak melihat respon Dewan. Dan saya juga tidak yakin kalau kemudian teman-teman gebrak ini nggak kesini, apa akan ada respon dari Dewan? Itu pertanyaan berikutnya. Kemudian ya tadi ditampung, nanti disampaikan sejauh mana aspirasi ini akan disampaikan kepada eksekutif. Jangan-jangan, mohon maaf, ini akhirnya kita ini kayak menilai Dewan ini ketakutan semuanya, Pak. Terbukti ketika salah satu anggota Dewan kritis, satu saja, dia kemudian diganti posisinya, yang lain diharap. Oke, ya tidak masalah, beda pandangan. Yang kita lihat itu kan ada masalah. Pak Mandung. Iya, Pak Mandung. Kembali, Pak Mudir. Iya. Oh justru ini kan seandainya, tadi kan Pak Nuryanto sudah nyampaikan, seandainya Dewan berfungsi, mungkin tidak akan ada masyarakat datang ke sini. Ini masukan loh ya, masukan ya. Ya masalah kemudian sudah melakukan ya silakan. Kita melihatnya itu loh mas. Kita melihatnya itu. Ayo dong, bangun Kebumen. Kita datang ke sini juga karena merasa memiliki Kebumen, sayang kepada Kebumen, cinta kepada Kebumen. Maka tadi Pak Bambang Priyoto di depan, ayo tangi Dewan yang terhormat. Itu loh keinginan kita. Loh sampai ada penggantian apa tadi pendopo ya? Kebumian itu ditanya ada yang hadir enggak? Tidak. Loh ini kan proses sesuatu hal yang penting. Ketika Dewan nggak diundang, nggak dilibatkan, mestinya punya hak bertanya. Iya kan? Loh ini ada apa? Ada acara begini kita nggak diundang. Atau kalau memang Dewan melihat ada sesuatu yang keliru, ya diundang, diingetin. Ya, terima kasih Pak Mudir atas penyampaiannya. Saya kira yang lain ganti yang lain karena topiknya sudah mulai berlebar bahwa ini adalah topik dalam surat terkait bagaimana jalan itu. Tetapi agak berpanjangan mengingat waktu juga Pak Mudir, mohon maaf mengurangi sahut kami kepada panjangan. Sebenarnya kalau dikatakan melebar bagi saya tidak, karena ini adalah berkaitan dengan masalah. Ya, kami percaya apa yang saudara sampaikan bahwa tugas kami adalah fungsi kontrol kemudian budgeting dan legislasi. Tentu kami lakukan secara umum. Nah, sehingga apa menjadi masukan panjenengan adalah aspirasi yang kami tampung lalu kemudian kami tindak lanjuti.
Artinya bukan setiap kami pembahasan ya boleh, karena dalam pembahasan kami juga bersifat kadang-kadang umum, kadang-kadang khusus. Tetapi tidak serta-merta mungkin juga kami ya pasti harus kontrol terhadap pemerintah. Artinya terhadap eksekutif. Terima kasih, masukannya ini adalah support buat kami atas apa yang disampaikan oleh Pak Mudir. Terima kasih Pak Mudir. Ya, terima kasih kalau bisa diterima dengan baik. Sekali lagi kami menyampaikan dalam rangka kami mencintai Dewan ya. Itu satu itu. Yang kedua, kita ingin menyampaikan bahwa Kebumen ini adalah kabupaten termiskin ya. Ya mestinya ada skala prioritas dong. Jalan-jalan yang rusak, jalan kabupaten, dan lain-lain itu banyak yang rusak. Apakah rakyat lebih bisa melihat dan mendengar dibandingkan anggota dewan? Mestinya tidak. Maka itu ada tulisan wakil rakyat, jangan bisu, tuli, dan buta dong. Itu banyak jalan yang mestinya menjadi skala prioritas. Bukan sekedar merubah jalan, merubah nama jalan. Kenapa jalan-jalan yang rusak tidak lebih diprioritaskan? Dan itu rakyat yang membutuhkan. Itu di sini loh kita. Ya sekali lagi kita harus ngomong karena memang ini nggak tersampaikan. Ini sekali lagi tadi baru rencana, tapi sudah keluar anggaran dan jalan sudah dipasang, nama jalan sudah dipasang. Ini malah saya bertanya kira-kira itu pakai uang siapa? Kan begitu. Kita sebagai rakyat kan bertanya, tanya kepada siapa? Ya kepada wakil rakyat dong. Itu pakai uang siapa? Kalau ini kemudian tidak diangkat, apalagi tidak ada dalam RPJM, dan terus bagaimana? Ini loh kegelisahan kesedihan kami, Mas Dewan yang kami hormati. Itu, saya kira itu nih. Ya, mohon maaf kalau dikatakan nih. Terima kasih masukannya bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mudir ini memang menjadi support kami agar supaya lebih kontrol, lebih mawas, lebih kepada pengawasan terhadap eksekutif dalam hal ini. Ya. Terima kasih Pak Mudir atas masukan. Yang lain satu lagi. Pak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan Dewan dan anggota mantan gebrak, saya ikut gabung dalam gebrak gerakan bongkar arogansi kekuasaan itu dengan satu nawaitu. Nawaitunya itu adalah karena melihat pembangunan kebijakan pengubahan nama jalan dan sebagainya itu saya baca di anggaran di koran itu 2021 itu 1,2 miliar sekitar itu. 2022 dianggarkan sekitar 12 miliar sekian. Artinya ada sekitar 13 sampai 14 miliar yang itu ternyata di sisi lain saya mengikuti dari desa itu program dapat yang dulu alokasi kecamatan yang itu dibahas bersama dewan di tiap-tiap kecamatan 2022 itu dibatalkan. Jadi saya punya asumsi ada pengalihan anggaran untuk pembuatan jalan. Ini yang tadi mungkin sudah disampaikan Mas Mundir, ada ketidakfokusan pada prioritas program yang mestinya ditangani apalagi pasca pandemi ini. Itu tidak dilakukan dan itu tentu saja maladministrasi yang menyalahi undang-undang tentang perencanaan pembangunan nasional. Karena itu ada inefisiensi, ada kemubaziran, dan kata mubazir itu yang saya lalu harus bertolak dari satu ayat, innal mubaziri kana aduwwu syayatin. Kemubaziran itu temannya setan, dan saya menggunakan gebrak ini dengan nawa itu melawan temannya setan. Jadi kami berharap anggota dewan ayo bersama kami untuk itu, agar tadi yang disampaikan Pak Sujud itu tidak jadi turut tergugat ya Pak Sujud. Harapan itu hanya seperti itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalid Anwar ya. Lanjut satu lagi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedatangan kami ke sini mungkin salah satu tanda cinta kami terhadap Kebumen dan apresiasi setinggi-tingginya kepada saudara-saudara anggota dewan yang telah menerima kami dengan baik sekali. Ibnu, ya. Yang ingin saya sebenarnya agak bingung ketika ini kesalahan eksekutif, tapi kemudian kita harus menghadapi legislatif. Dari kemarin saya itu bingung. Mungkin kebingungan saya bisa ceritakan di sini dan mungkin ini semoga saja apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah energi buat rekan-rekan anggota dewan. Dimulai dari pertama, kita itu ada pemberitaan tentang undangan jadwal pecah kendi kalau tidak salah. Di situ ada beritanya kalimatnya bahwa di situ akan ada peresmian pendopo Kabumian dan pengumuman nama jalan baru. Ini menjadi aneh ketika pertama itu muncul ada nama Jalan Bupati yang pecah kendi, kalau tidak salah tadi sudah disampaikan Pak Sujud, itu namanya Habib Lutfi. Tapi kemudian itu hilang, nama Jalan Bupati itu hilang tiba-tiba dalam rilis dishub. Ya, ini pointer rilis dishub yang ditandatangani oleh Dr. Hajah Yohanita Rini Kristiani. Ini hilang, tidak ada Jalan Bupati, tetapi kemudian Jalan Bupati itu muncul pada saat menjelaskan Jalan Pondok Taman Sari. Mana sih jalan Pondok Taman Sari? Diterangkan di sini bahwa Jalan Pondok Taman Sari itu dari Simpang 3 Jalan Bupati melalui Pondok Pesantren Tatmainul Qulub Taman Sari Taman Minangkabau. Nah, kalau ini pengumuman, mestinya Jalan Bupati ini tidak muncul. Karena ini sebagai penguat terhadap Jalan Pondok Taman Sari. Ini jadi Jalan Bupati sebetulnya ada apa tidak? Ini rilis resmi dari Dishub. Jadi monggo, ini saya minta tanggapan dari nanti Bapak pimpinan untuk menanggapi tentang polemik Jalan Bupati. Ya, yang kedua, tadi ini agak panjang sedikit. Terus tentang Jalan Muhimman ini Bapak. Jalan Muhimman ini mana? Jalan Muhimman itu siapa sih? Nah, parameternya apa dokter Muhimman itu? Saya katanya ini dokter yang berjasa atau pertama ini. Padahal setahu saya ada Dokter Sudirman itu sebagai nama RSUD. Gitu. Jadi ini agak di sini saya agak kacau. Kalau dokter pertama ini parameternya apa? Benar dokter. Nah, sekalian bakul bolak pertama di Kebumen itu siapa? Ini kan menjadi menarik. Dan ini yang jadi narasumber ini saya kok masih jadi bahkan di Indonesia menurut penelusuran tercinta sejarah ini ada nama Harjo Johannes. Harjo Johannes ini kapasitasnya sebagai apa? Raden. Apa gara-gara tangganya Mas Mulyadi boleh dibuka? Ini kan lucu. Gara-gara Mas Mulyadi lewat kalau nggak dimasukkan nanti nggak diserampang, jangan yang usulnya Mas Mulyadi. Gitu. Jadi ini saya tanyakan ini parameternya. Yang kedua, Pondok Taman Sari. Di sini ada klausul di awal bahwa nama itu dipilih yang digunakan merupakan simbolisasi penghormatan sekaligus mengenang jasa para pahlawan nasional, tokoh nasional dan tokoh daerah. Tadi Muhammad sudah saya tanyakan. Kemudian ini yang aneh lagi, Jalan Pondok Taman Sari. Ini aneh, kalau kita bicara Pondok Taman Sari, kenapa kita tidak bicara Pondok Al-Kahfi? Itu jauh punya sejarah yang lebih panjang. Di Pondok Al-Kahfi itu mungkin dari teman-teman yang ada di sini banyak yang berguru besar politik. Saudara
Mas Ipul Arif ini juga alumni di sana, saudara kita Pak Budi, juga saudara kita Mulyadi mungkin juga sering nongkrong di sana. Nah, ini kan parameternya tidak jelas. Terus misalkan ini berjasa-jasa, kalau kita ukur secara sejarah historis panjang ini bahwa Pondok Somolangu dan Jetis itu jauh lebih lama dan lebih punya jasa terhadap pendidikan Islam di Kabupaten Kebumen. Kenapa itu tidak dipakai? Jangan-jangan ini gara-gara yang punya hajat pernah ngaji Alibata di sana kemudian dipakai. Ini kan sebuah subjektivitas. Parameternya apa? Selanjutnya Jalan Bupati ini. Tadi yang mungkin saya sudah singgung di depan. Kenapa ini ada sesuatu yang menurut saya aneh, ini motifnya apa? Ini kok bisa diikutkan? Tuh. Ya. Terus ini Pak, dari nama-nama jalan tersebut, apa sih urgensinya? Apa kemudian kalau nama jalan itu kemudian tidak diganti, kemudian jadi masalah, menjadikan Kebumen jadi tidak berkembang, menjadikan Kebumen tetap miskin? Ini kan tidak ada kajian seperti itu. Terus selanjutnya, potensi pelanggaran. Bapak-bapak di sini sudah melihat bahwa di sini ada sebuah pelanggaran yang luar biasa yang ada di pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021, pasal 12 ayat 1, bahwa pemberian nama rupa bumi dilakukan terhadap unsur rupa bumi yang belum bernama. Jadi yang dikasih nama itu menurut peraturan pemerintah ini jalan yang belum dikasih nama. Nah, ini kemudian ada penggantian dari Jalan Kuto Arjo menjadi Jalan Hasyim Asyari, kemudian di sebelah barat ada Jalan Raya Soka ya itu. Jadi Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, terus ada lagi Jalan Raya Soka menjadi Jalan Budronoro. Ini semua sudah ada namanya. Ini persoalan. Ini aturan ini saya cari penjelasannya, tidak ada penjelasan yang sudah jelas sekali, sudah sangat jelas. Maka ketika ini sudah dibiarkan, ini potensi pelanggarannya sudah sangat jelas. Monggo dari anggota dewan ini untuk disikapi secara bijak. Harusnya teman-teman dewan itu lebih sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Jadi mari kita, saya tidak ada kebencian sama sekali terhadap pihak-pihak lain, tapi bahwa ini ada potensi pelanggaran yang luar biasa. Ini jelas pasalnya. Nama yang diberikan harus nama jalan baru, bukan merubah nama jalan. Dan ini hampir semua yang dirubah penamaan baru itu semua sudah ada namanya. Dan saya yakin nama-nama ini bukannya menambah pengetahuan masyarakat, malah membuat masyarakat semakin bingung. Ya. Ada pemenggalan sini yang depan situ ke utara mestinya jalan veteran, cuma jalan merdeka sedikit sekali, terus ada veteran lagi dan sebagainya. Terus aduh ini. Mungkin itu saja karena ini saya sudah disentil sama saudara kita Marifun. Mungkin berbagi waktu dengan yang lain. Kami mohon kepada pimpinan sidang untuk memberi tanggapan kepada kami. Dan nanti kita ada tanggapan balik, ada brainstorming. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai? Tidak ada lagi? Masih Pak? Masih dua lagi? Masih Pak Mulia itu. Dua berarti yang terakhir ya? Artinya sebagai waktu masih. Ya terima kasih.